Ngomongin DPR kita ini emang gak bisa setengah-setengah. Setelah di episode 1 kita bahas soal rekrutmen DPR dari hulu demokrasi yang harus dibersihkan, di episode 2 kita udah ngomongin transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam proses legislasi. Di episode ketiga kita kupas penguatan etika, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap anggota DPR. Dan di episode keempat, kita udah bahas soal peningkatan kinerja, evaluasi berkelanjutan, dan penetapan KPI yang jelas. Maka sekarang, di episode terakhir dari seluruh rangkaian series reformasi DPR, kita akan ngebahas hal yang paling dekat dengan sorotan publik, yaitu penataan tunjangan, fasilitas, dan gaya hidup untuk membangun kultur parlemen yang bersahaja. Karena jujur aja, salah satu alasan kenapa banyak orang muak sama DPR bukan cuma karena korupsi atau buruknya legislasi, tapi karena gaya hidupnya yang jauh dari realitas rakyat yang mereka wakili. Gaji dan tunjangan anggota DPR bisa 16-20 kali lipat dari UMR. Bandingin sama rakyat kecil yang tiap hari harus kerja keras cuman buat bertahan hidup. Jurang inilah yang bikin rasa percaya publik makin menurun. Karena empati itu hilang ketika wakil rakyat nggak lagi hidup dalam kesadaran rakyatnya. Tapi penting untuk juga ditekankan bahwa ini tujuannya bukan bikin wakil rakyat kita untuk melarat. Ini bukan soal iri, tapi soal empati. Reformasi ini bicara soal keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kehormatan jabatan dan rasa kemanusiaan. Gue sadar rekomendasi ini bukan datang dari ahli politik ataupun juga pakar. Ini datang dari gue yang seorang rakyat sipil biasa. Gue mungkin gak punya pengalaman politik ataupun pengetahuan sehebat para pakar ataupun juga ahli. Tapi gue punya satu hal, cinta dan harapan buat Indonesia. Harapan buat lihat DPR kita punya kultur yang bersahaja, empatik, dan berjiwa pelayanan, bukan kemewahan. Jadi jangan skip, jangan setengah-setengah. Tonton video ini sampai habis karena kita bakal ngomongin bagaimana tunjangan, fasilitas, dan gaya hidup anggota DPR bisa disusun ulang bukan untuk menghukum, tapi untuk membangun ulang martabat dan kepercayaan rakyat terhadap parlemen. Di banyak negara demokrasi, kualitas parlemen bukan hanya ditentukan oleh siapa yang duduk di dalamnya, tetapi oleh sistem yang mengatur bagaimana mereka diberi gaji dan fasilitas. Kadang kita lupa bahwa kekuasaan itu bukan cuma soal keputusan besar, tapi juga tentang bagaimana seorang wakil rakyat menata hidupnya. Dan dari situ, publik membaca integritasnya. Gaji dan fasilitas parlemen bukan sekadar angka, tapi cermin. Apakah jarak antara wakil dan yang diwakili semakin dekat atau justru makin jauh? Karena ketika tunjangan berubah jadi ruang abu-abu, kepercayaan pelan-pelan ikut hilang. Ada cara yang lebih sehat, menata ulang gaji dan fasilitas berdasarkan kebutuhan nyata, bukan uang tunai berlebih. Pendekatan yang bikin sistemnya jujur, anggarannya waras, dan para wakil rakyat tetap bisa bekerja tanpa kehilangan kesederhanaannya. Gagasan dan rekomendasi pertama dari gua adalah menata ulang keseluruhan skema gaji, tunjangan, dan fasilitas hidup anggota DPR supaya lebih proporsional, transparan, dan bebas dari ruang penyalahgunaan. Dan buat gua, kuncinya simpel. Gaji pokok anggota DPR biarkan tetap 4 jutaan atau minimal disetarakan 1:1 dengan UMR. Tapi tunjangannya nggak lagi berbentuk uang tunai. Sekali lagi, nggak lagi berbentuk uang tunai. Melainkan diubah menjadi fasilitas langsung yang dibayarkan oleh negara kepada penyedia layanan. Jadi, bukan uang yang masuk ke rekening pribadi, tapi fasilitas yang otomatis tersedia selama mereka menjalankan tugas. Ini yang bikin sistemnya lebih rapi, lebih bersih, dan jauh lebih sulit untuk diselewengkan. Karena intinya, kalau yang dikasih itu uang, maka selalu ada ruang untuk disalahgunakan. Tapi, kalau yang disediakan itu fasilitas, maka tujuan negara dan kualitas hidup anggota DPR dua-duanya bisa dijaga. Sebenarnya, banyak negara maju udah lama meninggalkan model tunjangan uang tunai. Mereka sadar uang itu fleksibel, sedangkan fasilitas lebih bisa terukur. Di Inggris,
Setelah skandal besar soal biaya liar anggota parlemen, Inggris bikin lembaga independen bernama IPSA. Mereka punya prinsip dasar, parlemen nggak boleh nentuin gajinya sendiri. Semua tunjangan harus berbasis kebutuhan nyata, bukan paket borongan. Pengeluaran personal nggak boleh diklaim. Dan semua biaya dan fasilitas harus bisa diaudit oleh publik. Dan yang paling penting, anggota parlemen cuman bisa klaim biaya real, bukan tunjangan tunai yang nggak jelas arahnya. Di Australia, mereka menyediakan fasilitas standar seperti kantor, staf, kendaraan dinas, perjalanan dinas, dan asuransi, tapi bukan dalam bentuk tunjangan uang. Ada standarnya, ada batasannya, dan nggak bisa diakal-akalin. Jadi, negara-negara maju nggak menghilangkan fasilitas. Mereka cuma memastikan fasilitas itu bukan uang tunai yang gampang diselewengkan. Dan model ini bisa jadi inspirasi untuk di Indonesia. Pertama, ubah tunjangan uang jadi fasilitas langsung yang dibayar negara. Maksudnya apa? Bukan DPR dapat uang, tapi negara langsung bayar ke penyedia layanan. Contohnya nih, biaya kesehatan keluarga ditanggung negara. Pendidikan anak dibayar langsung ke institusi pendidikan. Sewa rumah atau rumah dinas di-cover langsung. Listrik dan air langsung ditagihkan ke negara. Internet atau handphone buat kerja udah disediain, dan transportasi dinas berdasarkan kebutuhan. Dengan begini, tunjangan tidak bisa berubah jadi belanja pribadi. Kenapa ini penting? Karena begitu tunjangan berubah dari uang ke fasilitas, celah penyalahgunaannya bisa diminimalisir. Uang nggak lagi bisa dialihkan ke kebutuhan pribadi yang nggak relevan sama tugas mereka. Kedua, bentuk lembaga independen kayak IPSA di Indonesia. Ini game changer. Kalau DPR tetap mengatur gajinya sendiri, reformasi apapun pasti bakal mentok. Makanya kita butuh lembaga independen yang tugasnya menentukan gaji dan tunjangan, menyusun standar fasilitas, memverifikasi klaim, audit secara berkala, dan publikasi laporan keuangan rutin setiap anggota DPR. Jadi, gajinya bukan ditentukan atas kesepakatan internal, tapi berdasarkan kajian independen yang bisa dipertanggungjawabkan. Ketiga, skema fasilitas berbasis kebutuhan, bukan paket tunjangan borongan. Ini nih yang bikin sistem kita sekarang boros. Tunjangannya paket borongan, mau dipakai atau enggak, uangnya tetap ngalir. Jadi solusinya adalah negara hanya membayar yang benar-benar dipakai. Contoh, jika anggota DPR tidak tinggal di rumah dinas, ya negara tidak perlu membayar sewa tambahan. Jika tidak ada perjalanan dinas, maka tidak ada biaya perjalanan. Jika internet kantor emang udah cukup, nggak perlu lagi ada tunjangan komunikasi yang berlapis-lapis. Ini yang bikin APBN kita bisa jauh lebih efisien dan anggaran kita lebih bisa dikendalikan. Akhirnya, gagasan-gagasan ini bukan soal membuat mereka hidup lebih susah, tapi soal membuat sistemnya lebih waras, lebih adil, bisa diawasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan gaji pokok yang proporsional dan fasilitas non-tunai yang jelas, anggota DPR tetap bisa hidup layak, tapi tidak berlebihan. Tidak ada ruang abu-abu, tidak ada tunjangan yang menguap entah kemana. Karena wakil rakyat yang baik bukan yang paling kaya, tapi yang paling transparan, paling sederhana, dan paling bertanggung jawab. Ingat, wakil rakyat itu bukan perlu hidup yang paling mewah, mereka cuma perlu hidup cukup, supaya bisa bekerja lebih baik, lebih profesional, dan berintegritas. Di banyak profesi, kerja keras menentukan bagaimana seseorang diapresiasi. Tapi di lembaga yang memegang nasib bangsa, ukuran kinerja justru sering menghilang di balik formalitas. Padahal demokrasi hanya bisa hidup kalau wakil rakyat benar-benar bekerja untuk rakyat. Bukan sekadar hadir, tanda tangan, lalu pulang. Ada gagasan penting di sini. Bagaimana kalau reward dan insentif anggota DPR ditautkan pada kinerja nyata, pada kehadiran, kualitas legislasi, respons terhadap konstituen, sampai bagaimana publik menilai kerja mereka. Karena kalau semua orang di perusahaan harus memenuhi key performance indicators, mengapa wakil rakyat tidak? Gagasan dan rekomendasi kedua dari gua adalah menerapkan sistem insentif berbasis kinerja atau performance-based pay buat anggota DPR. Rasa simpelnya gini aja, yang kerjanya bagus dapat reward, yang kerjanya buruk jangan berharap bonus. Ini konsep yang udah jadi standar kok di dunia kerja modern. Di kantor, kita diukur lewat KPI,
kehadiran, produktivitas, kualitas output, sampai feedback dari klien. Kalau bagus, ya naik gaji. Kalau jelek, ya lu udah tahu sendirilah. Tapi di DPR, kinerjanya seringkali dinilai homogen. Yang rajin dan malas, yang hadir dan absen, yang beneran kerja dan yang cuma numpang nama, semuanya dapat paket fasilitas yang sama. Nggak adil kan buat publik? Dan jujur aja, kan nggak adil juga buat anggota DPR yang sebenarnya kerja lebih keras. Makanya, sistem pay for performance menjadi masuk akal di sini. Di beberapa negara, hal kayak gini udah jadi standar kok. Di Australia dan Selandia Baru, mereka pakai model insight-based evaluation. Mereka emang belum 100% performance-based pay, tapi mereka punya sistem penilaian individu yang ketat. Laporan kinerja anggota dipublikasi secara berkala dan itu jadi tekanan sosial buat mereka yang bekerja beneran. Di Kanada, data kinerja dibuka ke publik. Data kehadiran, kontribusi, legislasi, dan aktivitas komite dipublikasikan secara transparan. Dampaknya, anggota yang males auto kena kritik publik, reputasi rusak, dan itu langsung mempengaruhi karir politik mereka. Jadi garis besarnya, tren ini sudah mengglobal, di mana parlemen semakin bergerak ke arah kinerja yang terukur, bukan sekedar jabatan simbolis. Dan di Indonesia, kita juga bisa mulai nih untuk bergerak ke arah sana. Pertama, tetapkan KPI yang objektif dan bisa diukur. Ini fondasi utamanya. KPI bisa mencakup tingkat kehadiran rapat, produktivitas legislasi, kualitas debat dan kontribusi substansi, respon terhadap konstituen, penilaian etik, dan rating kepuasan dari publik. KPI-nya bukan cuma angka berapa kali mereka hadir, tapi juga kualitas kinerjanya. Kedua, reward hanya diberikan pada anggota yang memenuhi standar. Reward bisa berupa kenaikan tunjangan kerja dalam porsi tertentu, tambahan staf atau resource, atau bonus berbasis kinerja yang tentunya tetap transparan dan dalam taraf yang wajar. Ketiga, anggota yang kinerja dan performanya jelek tidak ada reward, bahkan harus dievaluasi. Yang sering absen, tidak produktif, atau terlibat pelanggaran etik, tidak boleh dapat kenaikan, dapat catatan evaluasi dan datanya dipublikasi agar masyarakat dan publik bisa tahu. Jadi reward and punishment harus seimbang. Jadi, langkah praktisnya, kaitkan reward dengan skor kinerja. Contoh, skor kinerja A dapat kenaikan 5%, skor B kenaikan 2%. Skor C tidak boleh ada kenaikan, dan skor D wajib mendapatkan evaluasi dan catatan khusus. Ini simple, adil, dan mendorong iklim kompetisi yang sehat dan produktif. Pada akhirnya, ini bukan soal menggaji DPR lebih besar atau lebih kecil, tapi tentang membangun kultur kerja yang sehat, kompetitif, dan bertanggung jawab. Kalau kinerja anggota DPR berdampak langsung pada insentif mereka, maka motivasi untuk bekerja jadi lebih jelas. Yang rajin akan merasa dihargai, dan yang malas akan merasa malu, dan publik akhirnya punya alasan untuk percaya atau nggak percaya lagi. Karena demokrasi itu tumbuh ketika wakil rakyat dibayar bukan karena mereka duduk, tapi karena mereka kerja. Di banyak negara, kepercayaan publik tumbuh bukan karena mewahnya fasilitas pejabatnya, tetapi justru dari kesederhanaan yang mereka perlihatkan. Ada kekuatan moral ketika seorang pemimpin memilih untuk tidak berjarak dari rakyat yang diwakilinya, ketika mereka merasakan transportasi umum, antrean publik, dan ritme hidup yang sama dengan warga biasa. Kesederhanaan bukan soal gaya hidup hemat, tetapi tentang pesan yang dikirimkan, bahwa jabatan bukan alasan untuk hidup terpisah dari kenyataan rakyat. Dan mungkin salah satu reformasi terbesar yang bisa dilakukan adalah mengembalikan pejabat ke bumi, supaya empati bisa benar-benar tumbuh. Gagasan dan rekomendasi ketiga dari gua adalah membangun budaya hidup sederhana di kalangan pejabat. Bukan sebagai pencitraan, tetapi sebagai etika, karakter, budaya kerja, dan bentuk empati. Begini deh, rakyat itu nggak minta kalian hidup miskin, rakyat cuma minta satu, jangan hidup terlalu jauh dari realita yang kami hadapi. Makanya, salah satu langkah penting di sini adalah menghapuskan fasilitas kemewahan yang nggak perlu, terutama mobil dinas pribadi lengkap dengan sopir yang tiap anggotanya dapat satu. Karena jujur aja, simbol-simbol kemewahan kayak gini nih yang bikin jarak semakin lebar. Di banyak negara, hal-hal kayak gini udah jadi standar kok. Di Swedia,
Anggota parlemen mereka nggak punya kok mobil dinas pribadi, nggak punya juga sopir pribadi. Mereka naik bus, kereta, sepeda, dan berbaur sama warga. Kantornya sederhana, dan gaji mereka cuma 2 kali gaji guru SD di sana. Bahkan, Perdana Menteri mereka jalan sendiri kok ke supermarket sambil dorong troli. Pesannya jelas di sini, politisi itu bukan kasta. Politisi adalah warga biasa yang kebetulan mendapatkan amanah dan kepercayaan. Di Prancis, Presiden Emmanuel Macron sering kok naik bus. Bahkan, Presiden Macron dan Perdana Menteri Swedia naik bus bersama delegasi. Bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena itu simbol. Pemimpin harus tahu rasanya jadi rakyat biasa. Dan di Norwegia, konvoi jumbo, pengawalan berlebihan, dan gaya hidup glamor nggak ada di sana guys. Semua serba wajar dan fungsional. Dan lucunya, negara-negara inilah yang justru punya tingkat kepercayaan publik paling tinggi di dunia. Nah, di Indonesia, langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan adalah menghilangkan fasilitas mewah dan ganti dengan fasilitas yang fungsional, proporsional, dan akuntabel. Pertama, mobil dinas pribadi diganti jadi pool car bersama, bukan milik perorangan. Seluruh mobil dinas tidak melekat ke individual anggota DPR. Kendaraan dikelola dalam pool kendaraan di bawah Sekretariat Jenderal DPR. Hanya keluar ketika ada tugas dinas resmi, misal rapat di kementerian, kegiatan komisi, kunjungan dapil, atau fungsi legislasi dan pengawasan. Dan penggunaannya harus dicatat, dilaporkan, dan diawasi secara digital. Kenapa ini penting? Karena ini menutup ruang penyalahgunaan mobil dinas untuk urusan pribadi dan menghemat anggaran karena satu mobil bisa dipakai secara bareng-bareng. Dan ini juga menurunkan image satu orang satu mobil mewah. Kedua, sopir pribadi per anggota diganti jadi driver shift sesuai jadwal tugas. Nggak ada lagi sopir pribadi yang melekat untuk setiap anggota. Sopir bekerja dalam sistem shift dan ini dikelola oleh Setjen DPR. Dan hanya bertugas untuk perjalanan resmi yang berkaitan dengan fungsi publik. Dan di luar jam tugas resmi, anggota DPR harus menggunakan kendaraan pribadi mereka sendiri seperti warga pada umumnya. Efeknya, penggunaan sopir jadi lebih efisien dan sesuai kebutuhan kerja, bukan untuk lifestyle. Dan ini juga mengurangi biaya gaji dan lembur sopir pribadi yang nggak produktif. Dan ini juga lebih adil. Anggota yang benar-benar punya agenda publik yang intens akan bisa jadi terfasilitasi dan yang enggak boleh menyalahgunakan fasilitas. Ketiga, konvoi atau protokol yang berlebihan hanya dipakai saat kolektif dan dalam batas wajar. Konvoi dilarang untuk penggunaan individu. Penggunaan protokoler dan konvoi hanya diperbolehkan untuk yang sifatnya kegiatan kolektif. Misal kunjungan resmi komisi dengan batas maksimal 1 kendaraan protokoler atau pengawalan minimal. Dan fokusnya pada keselamatan dan efisiensi, bukan untuk gaya-gayaan ataupun pemborosan. Kenapa ini penting? Pertama, konvoi berlebihan sangat merusak citra publik. Kedua, ini menghemat anggaran bensin, personil, dan waktu. Dan yang ketiga, pejabat bisa tampil membumi dan tidak mengganggu lalu lintas publik di jalan. Keempat, rumah dinas mewah diganti menjadi rumah dinas standar yang fungsional, misal tipe 36 sampai 45. Rumah dinas hanya untuk anggota yang berasal dari luar Jabodetabek dan tidak memiliki tempat tinggal di Jakarta. Standar rumah dinas tipe 36 atau 45 yang fokusnya ke fungsional, sederhana, dan tidak mewah. Gak ada anggaran untuk renovasi berlebihan, dekorasi tambahan, atau fasilitas yang premium. Dan lokasi bisa dibuat dalam klaster khusus agar efisien. Keamanan, pemeliharaan, dan akuntabilitasnya jadi lebih mudah. Apa dampak positifnya? Pertama, fasilitas tetap manusiawi tapi tidak glamor. Kedua, menghapus kesan privilege residensial untuk para pejabat. Dan yang ketiga, menghemat anggaran yang besar untuk perumahan. Dan yang kelima, penghapusan fasilitas non-essential lifestyle, fasilitas yang tidak mendukung fungsi kerja seperti tunjangan dekorasi ruangan, fasilitas gym pribadi, lounge premium yang berlebihan, anggaran jamuan mewah, dan lain-lain yang harus dieliminasi atau dibatasi secara ketat. Dan ini bisa diganti dengan fasilitas kerja yang standar, ruang rapat, internet, staf riset, dan akses data kebijakan. Jadi prinsipnya, semua fasilitas harus mengikuti 3 prinsip. Pertama, fungsional, ini membantu kerja legislasi dan pengawasan. Kedua, proporsional, tidak melebihi kebutuhan yang wajar. Dan yang ketiga, akuntabel, mudah diaudit dan mudah dilaporkan. Pada akhirnya, kesederhanaan ini bukan soal hemat biaya, tapi soal meruntuhkan jarak.
Ketika pejabat hidup dengan cara yang wajar, transparan, dan tidak berlebihan, rakyat akan merasa lebih dekat dan kedekatan itu membangun empati, yang kemudian berubah jadi kebijakan yang lebih manusiawi. Karena pejabat bukan butuh hidup mewah, pejabat butuh hidup cukup agar bisa bekerja dengan baik. Dan justru dari kesederhanaan, marwah kelembagaan bisa tumbuh jauh lebih kuat. Tidak ada jabatan publik yang seharusnya menjanjikan kenyamanan seumur hidup untuk masa kerja yang begitu singkat. Prinsip keadilan menjadi kabur ketika 5 tahun pengabdian dibayar dengan hak pensiun permanen, sementara rakyat biasa bekerja puluhan tahun hanya untuk mendapatkan jaminan hari tua yang jauh lebih kecil. Di banyak negara, masa jabatan politik dipahami sebagai amanah sementara, bukan karir yang otomatis diberi privilege. Karena itu, skema purna jabatan perlu ditata ulang supaya lebih proporsional. Penghargaan diberikan berdasarkan lama dan kualitas pengabdian, bukan sekedar fakta bahwa seseorang pernah duduk di kursi kekuasaan. Gagasan dan rekomendasi keempat dari gua adalah menata ulang sistem pensiun dan pesangon anggota DPR supaya lebih adil, lebih sehat untuk APBN, dan lebih sesuai dengan akal publik. Karena jujur aja, ada satu pertanyaan besar yang sering muncul di masyarakat. Kok bisa jabatan 5 tahun dapat pensiun seumur hidup? Sementara rakyat biasa kerja 30-40 tahun, bayar iuran pensiun tiap bulan, dan tetap aja harus mikir, cukup gak ya buat masa tua nanti? Jadi masalahnya, ini bukan cuma besarannya, tapi prinsipnya yang gak fair. Coba kita lihat bagaimana soal ini di negara-negara lain untuk bahan benchmarking. Di Amerika Serikat, anggota Kongres itu gak otomatis dapat pensiun cuma karena pernah duduk satu periode. Mereka ikut sistem pensiun federal dan baru berhak pensiun kalau udah minimal 5 tahun ngabdi. Skemanya kira-kira gini, hak pensiun muncul setelah 5 tahun masa kerja dan baru bisa diambil penuh di usia pensiun tertentu, umumnya umur 62 tahun ke atas atau kombinasi usia dan masa kerja lainnya. Dan besarnya tergantung lama menjabat dan rata-rata gaji tertinggi beberapa tahun terakhir. Jadi kalau cuma satu periode belum cukup buat dapat pensiun khusus Kongres. Ini ngasih sinyal yang jelas, pensiun politik sama dengan reward buat pengabdian panjang, bukan bonus 5 tahun pernah duduk. Di Inggris ada 2 hal di sini, yaitu yang pertama, skema pensiun Member of Parliament. Modelnya kayak pensiun kerja biasa. Besaran pensiun tergantung gaji dan lama menjabat. Dan Member of Parliament juga ikut bayar iuran sama kayak pekerja pada umumnya. Atau yang kedua, pembayaran transisi saat kehilangan kursi untuk periode berikutnya. Bisa winding up payment sekitar 4 bulan gaji buat nutup kantor dan urusan administrasi. Atau loss of office payment yang besarannya setara 2 kali hak redundansi dan hanya untuk Member of Parliament yang setidaknya udah 2 tahun menjabat. Jadi pola besarnya ada pensiun berbasis masa kerja plus pesangon transisi 1 kali. Bukan pensiun seumur hidup cuman karena pernah jadi anggota sebentar. Dan di beberapa negara Eropa lainnya, pensiun anggota parlemen disatukan dalam skema pensiun pekerjaan yang sifatnya pakai iuran, ada masa tunggu dan masa vesting tertentu, dan hak pensiun baru nempel setelah beberapa tahun mengabdi. Jadi, banyak negara memandang pensiun pejabat sebagai bagian dari sistem pensiun kerja yang normal, harus ada masa kerja, ada iuran, dan ada masa tunggu. Bukan hadiah otomatis hanya karena pernah duduk sebentar di kursi parlemen. Di Indonesia, hal-hal kayak tadi bisa jadi inspirasi. Nah, langkah konkret yang bisa dilakukan adalah, pertama, pensiun hanya untuk yang mengabdi lama, misal lebih dari 2 periode atau minimal 10 tahun. Jadi sederhananya, kalau masa pengabdiannya panjang, layak dapat jaminan hari tua. Tapi kalau cuma 1 periode, logikanya kan seperti kayak kontrak 5 tahun aja, bukan karir seumur hidup. Ini menjaga keadilan dan mengurangi beban APBN. Kedua, ganti pensiun seumur hidup untuk anggota yang 1 periode jadi pesangon sekali bayar. Jadi pesangonnya itu seperti kayak dukungan transisi, cukup 3-6 bulan gaji untuk membantu mereka adaptasi kembali ke masyarakat. Model ini lebih jujur, lebih hemat anggaran, dan lebih masuk akal dibandingkan pensiun seumur hidup. Ketiga, batasi benefit purna jabatan hanya untuk hal-hal yang vital.
Contoh, asuransi kesehatan bisa diperpanjang sebentar selama masa transisi. Atau akses ke fasilitas kesehatan punya pemerintah. Tapi gak boleh ada mobil dinas purna bakti, gak boleh ada sekretaris pribadi, gak boleh ada tunjangan representasi yang sifatnya seumur hidup. Jadi prinsipnya jelas, pejabat yang selesai tugas harus kembali jadi warga biasa. Intinya, skema purna jabatan harus berangkat dari keadilan. Yang pengabdiannya panjang, dihargai dan diapresiasi, yang masa jabatannya pendek, diberi transisi yang wajar, bukan privilege yang sifatnya permanen. Karena menjadi anggota DPR itu kan bukan tiket pensiun aman. Itu adalah amanah sementara yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau gagasan ini bisa diterapkan, kita bukan hanya menghemat anggaran negara, tapi juga mengembalikan martabat politik sebagai bentuk pengabdian, bukan fasilitas seumur hidup. Perjalanan kerja ke luar negeri seharusnya menjadi ruang belajar, bukan ruang belanja. Sebuah misi untuk membawa pulang gagasan baru, bukan sekedar foto-foto baru. Tapi tanpa transparansi, perjalanan itu mudah berubah menjadi kabur. Kita tidak tahu apa hasilnya, apa manfaatnya, atau berapa sebenarnya uang rakyat yang dipakai. Karena itu, setiap kunjungan harus punya jejak yang jelas, mulai dari rencana, aktivitas, biaya, sampai rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti. Transparansi bukan hanya soal anggaran, tetapi soal menghargai kepercayaan publik. Ketika perjalanan dibuka, barulah publik bisa menilai apakah kunjungan itu layak atau hanya sekedar jalan-jalan berjubah tugas negara. Gagasan dan rekomendasi kelima dari gua adalah menata ulang seluruh skema kunjungan ke luar negeri dari perizinan, anggaran, sampai transparansi laporan supaya setiap perjalanan punya manfaat nyata dan bisa dipertanggungjawabkan. Jujur aja, isu jalan-jalan DPR ke luar negeri ini udah lama jadi luka publik. Bukan karena DPR nggak boleh belajar ke luar negeri, tapi karena publik nggak pernah tahu apa hasilnya. Apa yang dipelajari, rekomendasinya apa, uangnya habis berapa, dan apa manfaatnya buat Indonesia. Dan alasan publik marah itu sederhana, tertutup dan gak transparan. Padahal uangnya ya uang rakyat. Di banyak negara, hal-hal kayak gini udah jadi hal yang biasa kok. Transparansi bukan bonus, tapi kewajiban. Di Amerika Serikat, Kongres AS wajib kok mempublikasikan setiap laporan perjalanan resmi mereka. Agendanya apa, siapa aja yang pergi, berapa uang yang dipakai, siapa sponsornya kalau ada, dan hasil kunjungannya. Semuanya langsung tersedia di website mereka, Office of the Clerk US House of Representatives. Dan parlemen di berbagai negara Eropa buka jadwal kunjungan mereka ke luar negeri di situs resmi. Setelah kembali, laporannya pun wajib untuk dipublikasikan, lengkap dengan rincian anggarannya. Jadi garis besarnya, keterbukaan itu udah jadi standar internasional, bukan hal yang mewah. Di Indonesia, hal-hal kayak tadi bisa untuk menjadi inspirasi. Nah, langkah konkret yang bisa kita lakukan adalah, pertama, bangun dashboard transparan yang real time. Jadi isinya, jadwal kunjungan, delegasi yang pergi, anggaran yang dipakai, laporan hasil kunjungan, dan ruang buat publik bisa memberi rating dan komentar. Ini bikin semua pihak jadi lebih hati-hati dan bertanggung jawab. Kedua, terapkan approval yang berlapis untuk kunjungan kerja ke luar negeri. Hanya kunjungan yang relevan dengan tugas, punya output yang jelas, dan diproses dengan rencana kerja yang boleh berangkat. Nah sisanya nggak usah deh terbang-terbang dulu. Pada akhirnya, perjalanan ke luar negeri ini bukan masalah jalan-jalan atau enggak, tapi soal transparansi dan manfaat. Kalau benar-benar untuk belajar, publik pasti dukung kok. Tapi kalau sekedar formalitas, publik berhak tahu dan bahkan publik berhak menolaknya. Gagasan ini ingin memastikan satu hal, setiap rupiah yang dipakai untuk terbang ke luar negeri harus kembali dalam bentuk manfaat yang nyata, bukan manfaat untuk delegasi, tapi manfaat untuk Indonesia. Karena wakil rakyat tidak diukur dari seberapa jauh mereka pergi, tapi seberapa besar dampak yang mereka bawa pulang ke Indonesia. Kalau lo perhatiin, dari rekomendasi pertama sampai rekomendasi kelima, semuanya sebenarnya lagi ngomongin satu hal. Gimana caranya bikin DPR hidup lebih wajar, lebih transparan, dan lebih dekat sama rakyat yang mereka wakili.
Mulai dari gaji dan tunjangan yang dibuat proporsional, insentif kinerja biar yang rajin beneran dihargai, gaya hidup sederhana biar nggak ada jarak sosial yang kelewat lebar, skema pensiun yang adil dan nggak bikin negara berat napas, sampai kunjungan luar negeri yang harus super transparan dan punya hasil nyata. Semua itu bukan buat ngejatuhin martabat DPR. Justru kebalik, dengan hidup bersahaja, martabat lembaga itu akan naik dengan sendirinya. Karena gak ada yang lebih powerful dari wakil rakyat yang benar-benar rasa rakyat. Dan jujur aja, kalau DPR berani menerapkan langkah-langkah ini, banyak hal yang bakal berubah. Kepercayaan publik akan naik, gap antara rakyat dan wakilnya mengecil, dan DPR bisa fokus ke apa yang benar-benar penting, bikin kebijakan yang berguna, mengawasi pemerintah dengan serius, dan bekerja untuk kepentingan publik. Pada akhirnya, kesederhanaan itu bukan soal hemat biaya, tapi soal mengembalikan DPR ke tujuan yang sebenarnya, melayani bukan dilayani. Kalau perubahan ini konsisten untuk dijalankan, kita semua akan lihat demokrasi Indonesia yang akan naik level bukan karena retorika, tapi karena contoh nyata dari pejabat yang berani membumi, berani transparan, dan berani meninggalkan privilege yang gak lagi relevan. Jadi teman-teman, gue tahu kok mungkin banyak pendapat, gagasan, atau usulan gue dari keseluruhan series ini dari episode 1 sampai episode 5 yang mungkin kedengarannya idealis atau bahkan mungkin mengawang-awang. Tapi gak apa-apa, semua ide bisa dikritik, bisa dikoreksi, dikaji lebih lanjut, dan bahkan bisa dikembangkan. Jadi kalau ada yang gak setuju sama pemikiran atau gagasan gue, yuk kita diskusi, kita tuker opini, kita elaborasi, atau bahkan bisa kita dekonstruksi bareng-bareng. Karena dari perbedaan sudut pandang, mungkin bisa lahir gagasan yang lebih tajam, lebih realistis, dan lebih membumi buat DPR kita yang lebih baik. Gue cuman warga sipil biasa, tapi gue percaya perubahan besar selalu dimulai dari suara kecil yang berani untuk bersuara. Jadi kalau lu baru nemu video ini, tolong tonton juga 4 episode sebelumnya, biar lu dapet gambaran secara utuh bagaimana reformasi DPR yang sistemik, struktural, dan fundamental. Karena DPR yang bersih, transparan, dan berintegritas bukan cuma harapan, itu kebutuhan buat bangsa kita yang pengen maju, lebih adil, dan lebih manusiawi. Nama gue Stevie Thomas, dan ini bukan akhir, tapi awal dari percakapan panjang tentang bagaimana kita bisa punya wakil rakyat yang benar-benar mewakili rakyatnya. Sampai ketemu di ruang gagasan berikutnya.